Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Biar kiranya setiap kita boleh mempersiapkan diri, fokus kita, pikiran kita, perasaan kehendak kita dalam ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami boleh tenang dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Tuhan, Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah.
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan, demikian jiwa kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami serukan nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya, kami serahkan, kami menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindukan Kau, rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembahmu, Oriana Masyikala Nama. Dengan segenap hati kami menyembahmu. Dengan kerinduan kami menyembahmu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Urabakayana Masyikala Bakayana Bakayana. Urabakayana Bakayana. Kami sembah
Sungai-Mu yang berair yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh Yesus. Oh Rabakaya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Kami panggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya dalam hidup kami. Sebab itu Engkau kekuatan kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita boleh tetap tegak berdiri karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita menyembah Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di
Dia mengasihi, Dia alasanku, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang sanggup, haleluya. Alasanku melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan selalu menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya,
Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekalipun keadaan kami selalu berganti dan berubah, tapi kami tahu Tuhan tetap abadi, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, amin, haleluya, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Firman-Mu mengenyangkan setiap hari. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Firman-Mu kami butuh hari ini. Kami katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, hari ini hari yang luar biasa. Karena apa? Karena kita beribadah. Beribadah itu melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, tanda rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu melindungi kita, memberkati kita, bahkan menjaga kita sampai saat ini. Dan akhirnya hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan, saatnya kami akan ditegur, diteplak oleh firman Tuhan dan diberi jalan keluar dari setiap masalah kami. Berkati kami Tuhan oleh firman Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu kami butuhkan, karena melalui Roh Kudus kami diberi pengertian setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, hei setan iblis, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik.
Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu di sini ya, sudah mengundang saya, mempercayakan untuk berbagi berkat. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Kita cari ya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Yang sudah dapat katakan alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan. Ya, perikopnya adalah hidup orang Kristen. Saya bacakan cepat saja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Al-masdulaka ya ilahuna al-masdulaka. Segala kemuliaan bagimu ya Allahku, kemuliaan hanya bagimu. Puji Tuhan. Surat 1 Petrus 4 ayat 7 dan 11 ini berbicara tentang nilai. Sama-sama katakan nilai. Ya, jadi hidup ini penuh dengan penilaian orang. Kita kemanapun dinilai. Kalau rambut kita acak-acakan, wah itu orang kok gak rapi. Wah kalau lipstiknya ketebalan, itu orang kok boros banget pakai lipstik. Apalagi kalau kok ke gereja roknya mini, dinilai. Itu sebuah perilaku yang dinilai orang. Tabiat atau habit yang tidak baik dinilai orang. Sebab kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang percaya harus menjadi teladan. Ya, karena perilaku kita, hidup kita itu menjadi khotbah kita buat orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Nah, itu sebabnya Petrus katakan dalam surat yang ditujukan kepada para pengikut Kristus di Asia Kecil ini, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang disebut Hagoyim. Kenapa mereka disebut umat pilihan? Karena mereka sudah percaya kepada Kristus. Nah, kita orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah umat pilihan. Sama-sama katakan, saya adalah umat pilihan. Saya adalah umat pilihan. Wow, orang yang dipilih berarti orang yang punya potensi. Jadi kita ini semua dipilih Tuhan karena kita punya potensi. Jangan sampai berdiam diri, itu urusan pendeta, itu urusan penginjil untuk memberitakan Injil. Enggak, kita sudah dipilih Tuhan, pasti kita juga diperlengkapi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari ingat apa potensi kita supaya kita boleh mengelolanya dengan baik. Nah, orang-orang di Asia Kecil ini dulunya masa lalu mereka itu adalah penyembah berhala. Saya percaya saya, Bapak Ibu di rumah atau di onsite ini punya masa lalu yang tidak baik. Ya, masa lalu tidak baik. Jadi masa lalu itu tidak bisa dirubah. Masa lalu itu menjadi pelajaran. Karena keadaan kita sekarang adalah
akibat keputusan kita masa lalu. Masa lalu yang buruk menjadi pelajaran supaya kita berubah. Itu dinilai orang. Sehingga orang akan melihat, oh dulunya ini, ini orang kan begini. Sekarang sudah luar biasa mengikut Tuhan. Jadi mari, masa lalu tidak usah dilihat lagi. Kita memandang masa depan yang penuh harapan. Paulus bilang, kalau ada orang bercerita tentang masa lalu kamu, masa lalu kita, dia adalah tukang sampah. Karena Paulus bilang, aku membuang masa laluku ya seperti sampah. Jadi yang membicarakan kejelekan orang lain di belakang itu tukang sampah, saudara. Iya. Baik, kita mulai ayat 7. Ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, prosia. Ya, sudah dekat. Apa prosia? Kedatangan kembali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang kembali. Ya, kedatangan yang pertama adalah apa? Advent. Ya, saat dia datang ke dunia, Firman itu telah menjadi manusia dan akhirnya dia berkarya untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya waktu ini sangat singkat. Waktu kita sangat-sangat singkat. Itu sebabnya mari kita harus bijaksana membagi waktu. Sama-sama katakan, saya harus bijaksana. Saya harus bijaksana membagi waktu. Ya, waktu kita terbatas. Jadi jangan saudara pikir kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu kedatangan Tuhan Yesus. Orang nggak tahu kapan kedatangannya kembali. Tapi kita lihat diri kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya umur kita ini sudah tinggal berapa? Saya tidak tahu umur kita, waktu kita sampai di dunia ini sampai kapan. Mari kita pergunakan waktu ini untuk bersyukur, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Iya. Jadi waktu kita diberikan oleh Tuhan, hidup kita diberikan oleh Tuhan, harus dikembalikan juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita harus berdampak kepada orang lain sehingga orang lain pun diberkati. Dan kemudian kuasailah, karena itu kuasailah dirimu. Harus bisa menguasai diri. Membagi waktu itu sangat-sangat susah. Kalau kita sudah biasa membagi waktu akan menjadi habit. Jadi karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang doanya pasti luar biasa. Tapi kalau orang yang berdoa buru-buru, kayak mau makan, sudah lapar, itu cuma Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Itu tidak ada ucapan syukur, tidak ada berdoa untuk orang lain yang belum mendapat makan. Itu karena apa? Membagi waktunya tidak bijaksana. Ya, jadi jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow. Itu sebabnya hari ini, pagi ini kita harus bersyukur bahwa kita diingatkan waktu kita, hidup kita. Jangan ukur waktunya Tuhan. Ukur waktu hidup kita di dunia ini. Sampai kapan saya tidak tahu. Itu sebabnya mari bijaksanalah mengatur waktu itu sehingga kita doanya juga waktu doa kita ada, waktu doa baca Alkitab ada, waktu bekerja dan tidak terburu-buru. Ayat 8. Tetapi yang terutama dari semuanya itu ada yang sangat-sangat penting. Yang terutama apa itu? Kasihilah. Ini kata perintah. Kasihilah. Berarti kasih itu perintah. Harus mengasihi. Dan mengasihi itu harus apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi harus sungguh-sungguh. Karena waktu kita mengasihi hanya setengah, hasilnya juga setengah. Waktu kita mengasihi hanya seperapat, hasilnya juga seperapat. Waktu kita melayani dengan setengah hati, hasilnya juga setengah hati. Dan akhirnya
Kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu bisa diberikan kepada orang lain untuk orang yang lebih sungguh-sungguh lagi. Dan itu sebabnya kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dia tidak katakan di sini bahwa kasihilah sungguh-sungguh sesama seiman atau sesama orang Kristen. Tidak. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih itu dibutuhkan oleh orang-orang yang belum merasakan kasih Kristus. Dalam setiap KKR, setiap pemberitaan firman, kalau kita ke daerah, kita KKR, kita bicara tentang ayat firman Tuhan. Orang di daerah juga baca Alkitab, mereka juga sama, Alkitabnya juga sama. Hanya yang belum mereka rasakan adalah kasih. Mendengar kasih sudah sering, tapi merasakan kasih itu yang belum pernah. Jadi kalau kita memberitakan firman harus dengan sedekah. Apa yang harus kita lakukan? Sedekah buat orang lain. Dan akhirnya orang lain boleh merasakan kasih dari Kristus. Kalau orang bisa merasakan kasih dari Kristus, orang itu akan betul-betul percaya bahwa kasih Kristus itu tidak hanya untuk segelompok orang atau segelintir manusia, tapi kasih Allah itu buat seluruh ciptaannya. Nah, kasih itu harus diberitakan karena kasih itu tidak beragama. Jadi jangan mengasihi karena sesama orang percaya. Mengasihi itu semua orang membutuhkan kasih Kristus. Saudara mau kemanapun tidak usah perlu bicara, tapi perilaku kita itu sudah mewakili kasih Kristus. Kalau kita perilakunya baik, maka disitulah orang boleh melihat murid-murid anak-anak Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kenapa? Kalau kita melakukan kasih itu, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mati di atas kayu salib karena kasih, dan akhirnya seluruh dunia diselamatkan. Hanya banyak yang tidak percaya. Nah, itu tugas kita untuk membuat orang lain percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosamu, dosa saya, dosa kita semua. Ini yang harus diberitakan. Inilah kasih itu, inilah Injil itu. Dan akhirnya mereka boleh merasakan kasih melalui pelayanan kita. Orang akan tergerak hatinya, maka Roh Kudus juga akan menggerakkan mereka untuk betul-betul mengenal Kristus. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang penuh kasih, dia jauh lebih siap mengampuni orang. Orang yang penuh kasih, dia lebih siap juga mendoakan musuhnya. Jadi saudara, kalau sudah ada kasih agape, kasih yang walaupun dia musuh saya, walaupun dia sudah menipu saya, walaupun dia sudah berbuat tidak baik buat saya tetap mengasihi. Ini kasih agape. Kalau kasih-kasih yang lain tidak mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau kasih agape ini, dia banyak sekali menutupi dosa. Jadi orang yang penuh kasih, khususnya kasih agape, orang itu yang sudah siap untuk mengampuni. Ayat 9 dikatakan begini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kita orang-orang percaya kalau melakukan perbuatan yang baik, perbuatan kasih, tidak usah diungkit-ungkit. Itu HP kan dari saya. Oh, itu dulu kan kerja di saya, sekarang aja jadi hebat. Gak perlu diungkit-ungkit. Ya, sebab kasih itu orang itu menjadi baik karena ada kasih dalam hidup kita. Tidak usah diungkit-ungkit. Setiap perbuatan baik kita tidak perlu diungkit-ungkit. Justru yang diungkit, yang diingatkan itu apa yang kurang dalam hidup kita. Ingatkan apa yang kurang harus saya lakukan. Tapi perbuatan kasih itu tidak perlu diungkit-ungkit. Ya,
Jadi orang percaya banyak memberi tumpangan kepada orang lain, tidak perlu diungkit-ungkit. Orang percaya kalau dikecewakan sama teman tidak usah bersungut-sungut, tapi bersyukur, karena dari situlah kita boleh belajar bersabar. Ya, orang berbuat sesuatu yang tidak baik buat kita, disitulah kita belajar untuk bersabar. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi apa perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, janganlah sampai kita bersungut-sungut. Jadi kalau bekerja di ladangnya Tuhan, tidak ada sungut-sungut. Ya, karena yang menilai siapa? Tuhan. Itu nilai buat kita. Ya, orang mencari nilai supaya manusia menghormati dia. Tapi orang-orang percaya mencari nilai dari Tuhan. Wow, kalau Tuhan yang sudah menilai itu pasti baik. Tapi kalau manusia menilai kita, oh ya Pak Gembala baik ya, itu ada maksudnya di balik pujian itu. Wow, tapi kalau Tuhan yang memuji kita, wah hambaku engkau hamba yang baik, itu tidak ada embel-embelnya. Tapi kalau manusia memuji sesama kita, kadang-kadang ada udang di balik batu. Ya, itu sebabnya mari carilah nilai dari Tuhan, bukan nilai dari manusia. Ya, sebab Tuhan sudah memberi tanggung jawab untuk kita. Berbuat baik, berbuat kasih, dan akhirnya menginjil, memberitakan kabar baik bahwa dunia sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya sudah diselamatkan, hanya banyak orang yang tidak percaya. Oh, seluruh dunia sudah diselamatkan, amin. Hanya banyak yang tidak percaya. Ah, masa sih manusia jadi Tuhan kok bisa nyelamatin kita? Dia sendiri nggak bisa selamat di atas kayu salib. Dia minta tolong sama Bapa. Nah, seperti itu harus kita pelajari supaya bisa mengedukasi orang lain. Tapi yang pasti Alkitab katakan keselamatan dari Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Artinya karya menyelamatkan dunia ini sudah selesai. Tugas kita beritakan Injil, beritakan berita ini bahwa semua manusia sudah diselamatkan. Percaya tidak percaya bukan urusan kita, urusan Roh Kudus. Biar orang-orang bisa mengenal Kristus dan akhirnya mereka boleh diselamatkan. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain. Layani, latreo, pelayanan adalah memberi. Sekali lagi, pelayanan adalah memberi, bukan meminta. Latreo, layanilah seorang akan yang lain. Apa yang kita beri selama ini sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap kita sudah diberi karunia, dan akhirnya karunia itu harus kita urus dengan baik, kita kelola dengan baik. Ya, saya di Jakarta mulai tahun 80, karunia saya hanya bermusik, dan akhirnya saya bisa hidup dari musik karena talenta itu Tuhan berikan buat saya. Dulunya saya mau jadi kapten kapal, nggak jadi. Tuhan giring saya jadi pemusik, dan akhirnya masih rohani, Tuhan berikan saya sakit keras, saya level keras, dan situ saya mau mati, dan akhirnya saya betul-betul menyerahkan hidup saya untuk melayani Dia. Dan Tuhan berikan mujizat kesembuhan sampai hari ini. Dan saya percaya setiap kita, ya, orang yang bertobat karena khotbah di atas mimbar itu hanya 9%. Jadi dampak orang khotbah di atas mimbar hanya 9%. Kenapa sedikit? Karena banyak yang berkhotbah tapi dia tidak melakukannya. Banyak dia berkhotbah di sini bla 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 bla, tapi ternyata di luar dia tidak melakukannya. 40% orang bertobat menerima Yesus Kristus karena sakit, karena bangkrut, karena kecewa, karena masalah besar.
akhirnya Tuhan izinkan orang itu sakit, orang itu bangkrut, dan akhirnya dia cari Tuhan. Itu 40%. Dan 50% orang bertobat itu karena teladan. Jadi mari, tidak usah berkhotbah banyak-banyak. Hidup kita ini menjadi teladan buat orang. Dan hidup kita akhirnya orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Orang boleh membaca Alkitab di dalam hidup kita. Tidak perlu bawa Alkitab, baca di rumah dan lakukan di luar. Itu jadi teladan. Jadi 50% orang bertobat itu karena melihat teladan. Wow, karena perilaku itu lebih keras berbicara daripada khotbah. Pengkhotbah sekarang di YouTube di mana banyak. Apa mereka sekolah Alkitab? Enggak. Apa mereka cuma yang penting baca. Cuma kita nggak tahu latar belakang mereka apa. Kita nggak tahu perilaku mereka setiap hari apa. Kalau cuma bicara, penjahat tuh. Kalau cuma berkhotbah, penjahat pun bisa berkhotbah. Itu sebabnya yang dinilai itu perilaku, bukan cara berkhotbahnya bagus. Tapi perilaku secara Alkitab. Tuhan menilai kita baca Alkitab untuk merubah diri kita. Kita membaca dan mendengar firman Tuhan, maka perilaku kita dirubah. Setelah perilaku kita dirubah karena mendengar yang benar, maka ada ucapan syukur kepada yang benar. Sekarang wow, di mana-mana belum diangkat hamba Tuhan pun dia pakai pastor. Wah, nggak tahu pastor dari mana, nggak tahu pendeta dari mana. Khotbahnya bagus, tapi pas lihat perilaku setiap hari tidak sesuai apa yang dia khotbahkan. Nah, yang menilai manusia, nggak apa-apa. Manusia bilang bagus dia ya, bagus. Tapi Tuhan bilang kau penipu. Kau khotbah tapi dirimu tidak berubah. Nah itu. Jadi kita minta nilai dari Tuhan, bukan dari manusia. Mari berkhotbahlah dengan hidup kita. Oh. Jadi mari layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita, semuanya itu beda-beda. Tergantung kita mau mengelolanya, mau menghargainya karunia yang Tuhan berikan. Wow. Jadi dari karunia itu engkau kelola. Contoh, engkau sebagai tukang AC, cuman 1 hari 2 AC. Lama-lama saudara kelola, pelajari lagi AC yang lebih besar. Setiap orang jadi senang karena AC yang rusak bagaimanapun dia bisa perbaiki. Dan akhirnya engkau jadi profesional di dalam AC. Nah, orang mulai melirik. Ini orang jago AC. Apapun AC seperti apapun bisa benar dia kalau dia benerin. Dan akhirnya dari keprofesionalan itu berkat Tuhan turun. Ya, saya kelola talenta saya di musik. Dari musik itulah saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil. Karena melakukan itu akhirnya menjadi profesional dan dicari orang. Sampai hari ini saya masih melakukan itu. Karena itu adalah titipan Tuhan, talenta. Harus dikelola dengan baik. Mari Bapak Ibu yang punya potensi, kelola terus sehingga engkau jadi profesional. Dan engkau profesional dicari orang, disitulah berkat Tuhan turun. Dan disitulah engkau bisa bersaksi bahwa semuanya ini karena Tuhan. Wow. Dan terakhir, jika ada orang yang berbicara, halo Bapak Ibu, bisa bicara Bapak Ibu? Ya, bisa bicara kita? Oh, puji Tuhan ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin. Jadi kalau ada mulut bisa bicara, jangan bohong. Saudara bisa bohongin gembala, saudara bisa bohongin teman saudara, saudara bisa bohongin atasan saudara, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Hati-hati dengan mulut ini, karena melalui bacot kita ini
pertemanan bisa hancur. Karena bacot ini, perusahaan bisa hancur. Karena bacot ini, keluarga bisa hancur. Karena bacot ini, gereja bisa hancur. Makanya hati-hati menggunakan mulut kita. Berbicaralah firman Allah, bicara jujur. Orang bicara jujur tidak ada ketakutan. Kalau orang bicara bohong, hidupnya penuh dengan ketakutan. Asumsi kepada orang, aduh gue udah bohong sama dia nih. Aduh nanti dia bohong apa ya? Orangnya hidupnya gak tenang. Orang yang suka bohong, hidupnya tidak pernah tenang. Wow. Jadi mari bicara apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau iya, bilang iya. Tidak, ya bilang tidak. Saudara hidupnya akan tenang. Hati saudara tidak akan takut karena saudara jujur. Wow. Jadi jika ada orang berbicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan waktu kita bicara jujur, akhirnya kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau kita bicara jujur dari hal kecil, akhirnya kita boleh dipercayakan hal-hal yang besar. Dan kita boleh jujur dengan hal-hal yang besar. Kita akan menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau sudah menjadi kepercayaan Tuhan, wow, luar biasa. Kita akan menjadi teladan. Kenapa? Karena kita jujur. Karena kita tidak bohong. Kejujuran itu akhirnya kita menjadi teladan. Dan akhirnya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Dan akhirnya mereka boleh menerima apa yang kita katakan. Percaya Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu Juru Selamat loh. Kamu harus percaya, terima Yesus. Nah, kenapa? Karena dari perilaku kita sudah jujur, omongan kita sudah jujur. Waktu kita bicara tentang Yesus, pasti mereka percaya karena kita tidak bohong. Jadi kejujuran itu menjadi teladan buat orang lain. Dan akhirnya orang boleh melihat Yesus dalam hidup kita. Ya, jadi jika ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Wow. Jika ada orang yang melayani, wah. Setelah kita bicara jujur, kita juga melayani. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kita bisa melayani itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi jangan sombong. Wah, saya sudah melayani ke sana, kemari, ke ini, ke atas, ke bawah. Wah, jangan sombong. Ya, pelayanan itu semua sama di hadapan Tuhan. Ada yang melayani di belakang, di dapur, ada yang melayani di ruang tamu, ada yang di atas mimbar, macam-macam. Karena apa? Potensi tadi kita berbeda-beda. Ya, karunia itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai ada kesombongan bahwa saya ini yang paling hebat melakukan. Oh itu kan, aduh, hati-hati. Itu bukan sifat daripada Kristus. Sifat Kristus adalah rendah hati, meneladani Kristus. Kita harus juga memuridkan orang lain. Wow, jadi dengan teladan kita sudah memuridkan orang lain. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan. Wah, jadi kekuatan itu dari mana? Yang dianugerahkan Allah. Kita bisa melayani karena Allah yang sudah menganugerahkan kekuatan itu. Ya, jadi melalui pelayanan kita orang lain terima Yesus, dan dari mulut orang yang terima Yesus itu dia memuliakan nama Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih engkau baik, bla bla bla. Wow. Karena apa? Kita sudah jadi teladan. Kita tidak bohong, kita tidak menipu, kita juga membagi kasih itu. Orang akan merasakan kasih kalau kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Jadi orang menilai hidup kita karena hidup kita adalah khotbah kita. Sekali lagi, orang menilai hidup kita karena hidup kita adalah khotbah kita. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya hanya Allah lah yang ditinggikan.
hanya Yesus Kristus yang ditinggikan. Kita adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Yesus yang tunduk dan setia kepada Dia. Mari Bapak Ibu, hiduplah supaya dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh manusia. Kalau manusia yang menilai, ada embel-embelnya. Tapi kalau Tuhan yang menilai kita, itu pasti benar. Kalau Tuhan yang atur, pasti benar. Sama-sama katakan, kalau Tuhan yang atur, pasti benar. Terus senggol kiri kanan. Kalau lu yang atur gak benar pasti. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita boleh belajar, kita menilai diri kita siapa, supaya dinilai oleh Tuhan. Dan akhirnya kita setelah didapatilah setia dan taat, kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Itu saja yang bisa saya bagikan dengan Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap semangat. Ya, mari hidup sesuai dengan firman Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, membagi kasih melalui perilaku kita, sebab orang melihat teladan Kristus di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini kami boleh bersama-sama, boleh belajar firman Tuhan melalui Alkitab ini, melalui tulisan Petrus untuk jemaat di Asia Kecil. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur mujizat terbesar kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Banyak orang ingin mengenal Engkau, tapi iblis selalu menghalangi. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kami akan bagikan kasih ini kepada orang-orang yang belum mengenal kasih dan merasakan kasih. Pakai setiap kami Tuhan dalam hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, kami membawa damai dari Tuhan, membawa kasih dari Tuhan, siap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan berkati setiap kami, setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami. Tuhan selalu buat berhasil. Lindungi Tuhan keluarga kami dari niat-niat orang jahat, kecelakaan, marabaya. Kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini.
urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, pakai dengan lebih dahsyat lagi. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi negeri kami, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, curahkan kasih-Mu untuk negeri kami. Engkau memberkati setiap pulau-pulau. Tuhan, Kau lawat setiap kota-kota di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi milik Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur, MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau urapi Tuhan pemimpin-pemimpin kami, biar mereka memimpin boleh dengan adil dan bijaksana Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil itu adalah kehendak-Mu dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau juga turut campur tangan Tuhan untuk setiap bencana yang ada di negeri kami, juga untuk corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah selesaikan Tuhan. Oh Tuhan, Kau campur tangan juga mereka yang masih sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau lawat, Engkau memberkati setiap para medis yang ikut campur tangan Tuhan dalam penyembuhan corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau memberkati para dokter, perawat semuanya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dan untuk semua yang sedang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biar COVID-19 boleh cepat selesai, sehingga perekonomian boleh bangkit, bangsa Indonesia boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Nikono Raharjo beserta istri, beserta keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanannya dimanapun Tuhan hamba-Mu melayani. Engkau yang akan tutup bungkus dan Engkau yang mengurapinya Tuhan, sehingga setiap pelayanan ini boleh mendatangkan berkat. Melalui pelayanannya jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sony Waplo sebagai KCK 9 Tuhan. Engkau berkati Pak Sony, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Engkau memberkati juga pekerjaannya Tuhan. Biar keluarga besarnya Tuhan boleh dipakai dengan lebih dahsyat lagi. Juga untuk setiap gembala di CK 9, berikan roh unity ya Bapak, supaya kami semua boleh bergandengan tangan maju dalam melayani Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Geret Sarapi, Roh Kudus, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang campur tangan setiap apa yang dibutuhkannya. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, sekalipun kami belum bisa offline, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online. Oh Tuhan, berkati juga setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, juga setiap mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau melihat isi hati mereka. Engkau yang menjamah mereka semuanya, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga urapi setiap pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati WL, Engkau memberkati musik, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kami senantiasa boleh bangkit bersemangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, biar Roh Kudus kami akan menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berkelimpah dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.